Pak, kaca depan retak, bagaimana ini? Semua jangan panik, ada pasang sabuk pengaman. Kaca depan saya retak, minta izin balik. Halo, selamat datang di pesawat. Silakan masuk. Senang jalan-jalan bareng Mama ya? Senang sekali. Mama, Paman ini di kepalanya ada angka 0. Kamu hampir mati. Anak siapa ini? Kamu mengutukku. maaf, putriku bisa meramalkan kematian. Angka di kepala menunjukkan berapa hari bisa hidup. Dan angka di kepalamu adalah 0. Kamu gila ya? Sungguh sial. Mama, di kepala kakak ini juga ada angka 0. Kenapa semua orang punya angka 0 di kepala? Apakah yakin tidak salah lihat, Nian? Ya, tidak salah. Pesawat ini akan bermasalah? Dek, pesawat mau lepas landas. Kamu tak boleh berdiri. Cepat duduk, aku bantu pasang sabuk pengamanmu. Pesawat ini akan kecelakaan. Apa? Dengarkan aku, semua pesawat ini kemungkinan besar akan jatuh saat terbang. Dan kalian semua, Ken Mary. Apa-apaan ini benar-benar gila. Hei, aku bilang kalian ibu dan anak, apakah ini tidak pernah berakhir? Haruskah mengutuk kami mati? Nyonya, kamu berkata pesawat ini akan kecelakaan. Ada dasar? Putriku adalah anak istimewa. Dia bisa memprediksi kematian. Sayang, apakah di sekolah kamu mendengarkan guru? Iya. Mama, aku bermimpi tentang nenek. Nenek bilang mau kasih aku hadiah. Hadiah apa? Bisa melihat waktu mati orang lain, berapa angkanya bisa hidup berapa hari. Hebat sekali ya. Tentu saja, Mama, di kepala kakak ini ada angka 0 merah. Ngomong apa sih? Kamu sakit? Apa kamu akan segera mati? Anak kecil jangan bicara sembarangan. Maaf ya, maaf. Sayang, nanti jangan bercanda seperti ini, sangat tidak sopan. Tapi Mami, kakak ini benar-benar ada angka 0 di kepalanya. Putriku adalah anak yang sangat istimewa, dia bisa. Mami, tidak apa-apa. Meramalkan kematian. Kamu pikir ini buat film ya? Itu benar, angka yang dilihat putriku adalah sisa waktu hidup kalian. Dan barusan dia melihat angka 0 di kepala kalian semua. Ini berarti pesawat ini akan mengalami kecelakaan. Tidak ada yang selamat. Kamu bicara berlebihan. Kamu gak coba jadi terkenal lewat siaran langsung kan? Hahaha, hutan besar banyak jenis burung. Ini bukan konyol, siapa yang percaya omong kosong ini? Om Tante, tolong percaya sama aku gak bohong. Anak kecil, kamu bodoh lagi aku hajar. Aku bukan anak kecil, aku sudah lihat di kepala kalian semua ada angka 0. Bu, pesawat lepas landas, tolong duduk bersama anak. Pesawat ini tidak boleh terbang. Kalau tidak semua orang akan mati. Sudah selesai belum polisi? Turun. Nona, jangan menyebarkan kata-kata panik di tempat umum. Anda mengganggu pekerjaan kami. Berusaha menyelamatkan kalian, tidak bisa melihat begitu banyak nyawa hilang. Ada apa? Saya tidak bisa melihat begitu banyak nyawa hilang di depan saya. Ada apa? Kapten, wanita ini bilang pesawat kita akan mengalami kecelakaan dan meminta kita turun. Nona, tolong tenang. Pesawat kita mendapat pemeriksaan rutin, tidak ada masalah. Apa alasan khusus Anda mengatakan pesawat akan mengalami kecelakaan? Dasarnya adalah angka di kepalamu sama dengan mereka semua 0. Artinya semua akan mati hari ini. Kenapa kamu berbohong? Apakah ibumu yang mengajarimu? Ibuku pernah berkata anak yang tidak jujur bukan anak baik. Kapten, tolong percaya padaku. Anakku benar-benar tidak berbohong. Pesawat ini tidak boleh terbang. Kalian gak mungkin percaya omongan cewek ini. Dia itu gila. Jangan hina ibuku. Nyonya, kerjasama dengan kami. Jika Anda tidak mau kerjasama, saya harus menurunkan Anda dari pesawat. Percaya sekali saja, bisa? Tidak takut jika 10.000 kali, hanya takut sekali saja. Kamu gila ya? Anak kecil bilang kalimat membuat kita turun dari pesawat. Panggil keamanan, suruh naik. Keluar. Pergi.
Tidak mau dengar, kalian orang bodoh. Apa yang... Halo Bu, kerjasama dengan kami. Le Pascan Ibuku. Nian. Lepaskan mami saya. Nian. Adek, kamu baik-baik saja? Abi. Tidak, Adek, kamu salah orang. Saya bukan Abi. Kamu adalah Abi saya. Kamu mirip sekali dengan Abi di mimpi saya. Abi, Nian kangen kamu. Sayang, dia bukan ayahmu. Tapi Mami, dia benar-benar mirip dengan ayah di mimpi saya. Bisa nggak kalian nanti aja setelah turun dari pesawat? Udah berapa lama kita ngehalangin orang lain terbang gini? Iya, turun aja. Pesawat nggak jalan, juga nggak keluar. Kamu cari masalah ya? Aku buru-buru mau bisnis trip nih. Kalau kerjaan telat kamu bisa tanggung jawab nggak? Kerja lebih penting daripadanya. Jangan ngomong sembarangan. Siapa yang mau kasih gaji kalau nggak kerja? Mau nggak terbang? Cepat turun. Turun aja. Lepaskan aku. Tunggu, lepas mereka. Lepaskan aku. Ayah. Berhenti, lepaskan mereka. Percaya apa yang mereka katakan. Mau turun dari pesawat bersama mereka. Yakin turun dari pesawat bersama mereka? Aku yakin. Ayah, angka 0 di kepalamu hilang. Bagu, Ayatidak Perlumati. Astaga. Dunia ini ada orang bodoh yang percaya. Sungguh lucu. Hahaha. Percaya atau tidak, aku tetap percaya. Kapten, sarankan penerbangan ini dibatalkan dan periksa kerusakan. Maaf Pak, saya tidak bisa membatalkan penerbangan karena komentar yang tidak berbukti kuat. Kapten, kamu tidak bijaksana. Bagaimana jika pesawat tidak terbang? Ini tentang nyawa ratusan. Hentikan berbicara. Apa masalah dengan maskapai? Masalah kecil tidak bisa diselesaikan, benar? Refund tiket. Turun untuk refund tiket. Nona, minta Anda keluar dari pesawat atau staf bandara akan menangani Anda sesuai hukum. Saya tidak pergi. Saya tidak bisa melihat begitu banyak orang. Bawa mereka pergi. Pergi awal pedaka sekali, tolong. Kapten tidak bisa terbang, tidak bisa pilot. Mama, orang-orang itu jahat sekali. Aku tidak mau membantu mereka lagi. Nian, hidup itu sangat berharga. Kalau kamu melihat angka, beritahu Mama, ya? Baiklah. Ayah, kamu pergi kemana? Bukannya kamu mau mengantar kami pulang? Nian, dia bukan ayahmu. Mama tidak kenal orang itu. Dia adalah dia benar-benar ayahku. Tidak apa-apa, aku antar kalian pulang. Tidak usah repot-repot. Ayo pulang sama ayah. Aku sudah berusaha, semoga ada keajaiban. Akhirnya bisa tidur nyenyak. Gak tahu wanita gila itu lari dari rumah sakit jiwa mana. Pesawat ini baik-baik saja. Cuma mau tipu kita turun dari pesawat. Kalau turun, tiket kita jadi sia-sia dong. Bahkan ada orang bodoh ikut turun juga. Sungguh konyol. Bisa percaya omong kosong seperti itu. Akhirnya bisa tidur nyenyak. Pak, gadis kecil hari ini bicara seolah nyata. Membuat hatiku gelisah, khawatir terjadi sesuatu. Mulut sial. Apa yang bisa terjadi? Bagian depan retak, bagaimana? Menara, Haiching 6332, Depan Retak, Eisenbalik. Menara Terima, Telong Laporkan. Jangan panik, kencangkan sabuk pengaman. Bagian depan saya retak, minta izin balik. Nian, nanti jangan sembarangan panggil orang lain Papa. Mama bakal merasa canggung. Tenanglah MA. Kalau Anda dan Daddy menikah, aku nggak akan panggil orang lain Daddy lagi. Daddy, kapan nikah sama Mama? Nian. Mama jadi malu nih. Maaf ya. Gak apa-apa, anak kecil kan bicara tanpa tahu. Pesawat 6332 baru saja jatuh mendadak. Anda sebagai yang selamat perlu ikut penyelidikan kami.
Apa? Nyonya, apakah kamu mengatakan bahwa putrimu dapat melihat angka hitung mundur di atas kepala orang yang akan mati sehingga turun dari pesawat lebih awal? Ya, benar. Anak kecil tidak berbohong kepada paman. Yang berbohong itu anjing kecil. Woof woof. Putriku tidak berbohong. Nyonya Jia, dari informasi yang ada, tidak ada hubungannya dengan kecelakaan yang terjadi. Tanda tangan di sini, lalu bisa membawa anak pergi. Jika ada perkembangan baru, kami akan menghubungi kamu lagi. Terima kasih atas kerja keras. Ayo pergi. Pihak Chen, sebaiknya Anda tidak meninggalkan Hai Cheng. Jika ada petunjuk baru, kami akan menghubungi Anda. Baik. Apakah ini kebetulan? Atau hitungan mundur kematian? Pak, Nyonya tua hilang. Apa? Ini buruk, Nyonya tua hilang. Apa yang kalian lakukan, bahkan tidak bisa menjaga seorang lansia. Ayah kemana? Dia bilang mau antar kita pulang. Sayang, paman sibuk kerja. Mama antar kamu pulang, ya? Tidak mau. Siapa duluan sampai rumah? Dapat es krim. Mama Curant. Nanti mama kasih rasa lain. Mau? Jiang Yuning. Keluyuran kemana? Tak datang ke kencan. Telepon tak diangkat. Unti. Diam. Anak haram berani dekat-dekat. Nian, jangan takut ya. Bantu mama buang sampah. Pelan-pelan ya. Jiang Lexi, berani kamu bicara sama anakku. Berani kamu pukul aku. Adik nggak nurut, dipukul kakak kenapa? Kakak yang baik. Nikmati gigolo yang adik keren buat kakak. Setelah hari ini, aku akan membuatmu hancur reputasi. Orangnya kemana? Cepat kejar, jangan biarkan dia lari. Siapa kamu? Jangan takut. Aku akan bertanggung jawab padamu. Karena kamu memberi obat hingga aku hamil sebelum menikah, aku kehilangan reputasi dan diusir dari keluarga Jia. Apa hubungannya dengan aku? Jelas kamu sendiri salah masuk kamar, dan entah dengan bajingan mana tidur. Kamu ini. Wanita tua bodoh, jalan tidak pakai matanya. Anda tidak bisa berjalan. Anda. Aku ingin air. Nenek, pelan-pelan, nenek. Anda tidak bisa minum air ini. Kita boleh minum air itu. Pengemis bau, kau ingin minum air dan makan, bukan? Sepatuku kotor. Jika kamu menyemirnya untukku, aku akan memberimu minum air. Jiang Lexi berkata. Ngapain teriak? Aku nggak tuli kok. Lagi pula, barang ini buat bersihin sepatuku. Risih. Saya bersihin. Bersihin sepatu itu pakai tangan. Lihat orang tua. Lepas baju kamu untuk bersihin. Harus ajarin? Nenek jangan dengki dia ya. Jiang Lexi, jangan keterlaluan. Nenek, dia wanita jahat. Kita abaikan dia. Nian air. Nenek, minum pelan. Jangan buru-buru, pelan ya. Enak. Mama, nenek ini kasihan sekali. Mari kita bantu dia. Baik. Xiao Zuzu. Nenek, aku bukan Xiao Zuzho, aku Nian. Nian. Kamu anak baik. Mirip sekali dengan Zuzho waktu kecil. Kamu pasti nenek istri cucuku. Nenek istri cucuku. Mengantar suami pergi, nenek muncul. Aku nenek. Ini demensia. Jiang Yuning. Sejak meninggalkan keluarga Jiang, semakin hari semakin buruk. Suami pengemis, anak perempuan pembawa sial. Sekarang ada nenek bodoh pula. Benar-benar lucu sekali. Dia bisa main game. Itu kan cuma anak nakal yang gak ada ilmu. Jangan bilang begitu tentang cucuku. Pengemis tua dan pengemis kecil.
Kalian benar-benar cocok. Mama, apa aku anak pengemis dan pemboros? Kamu adalah bintang kesayangan Mama. HMPF, iya. Besar nanti jadi seperti mamamu. Pergi bujuk beberapa pria tua jadi sayangmu. Jiang Yuning, kamu berani memukulku. Aku akan melawanmu. Kamu kembali beritahu ibu selingkuhanmu. Dia tergesa meminta aku pulang, pilih pasangan dan tukar mahar. Lebih baik dia menikah sendiri saja. Jika lain kali kamu bicara sembarangan depan Nian. Aku ingat, kamu suka rambutmu. Apakah berapi-api sama indahnya? Jiang Yuning, jangan lupa berterima kasih. Wanita tua bawa anak, Pak Wang suka padamu, keberuntunganmu. Ulangi sekali lagi. Kamu gila. Aku akan beritahu ayah. Ayah tidak akan melepasmu. Tunggu saja. Nenek, pelan-pelan makan. Tidak perlu buru-buru. Semua ini untukmu. Aku sudah telepon cucumu. Dia sakral. Harusnya sedang dalam perjalanan ke sini. Nenek, Anda baik-baik saja? Apa ada yang terluka? Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Nenek. Oh ya, Nian, kenapa kamu di sini? Hai, ketemu lagi. Oh, jadi kamu cucu pemain game yang dibicarakan Nenek Li. Jadi yang menyelamatkan nenekku. Hal kecil, gampang kok. Mana bisa ini hal kecil? Nenek adalah orang paling penting bagiku. Aku harus berterima kasih kepada kalian. Baiklah, makan malam ini anggap kamu yang traktor. Sebagai yukapan terima kasih. Nenek Li, beberapa hari ini lapar sekali. Pelan-pelan ya. Nenek, pelan-pelan ya. Aku tidak mengenalmu. Kamu pergi. Nenek jambon ta cuite, il n'y a que, vu quand orangeage. Nenek, ini saya Mosho. Apa nenek tidak ingat saya? Ukesil, benar. Yo kecil, ini saya Yo kecilmu. Makan. Ukesil suka makan udang. Pantasan nenek tadi tidak mau makan udang, malah simpan di saku. Ternyata buat kamu. Udang. Terima kasih, Nenek. Sudah kubilang, aku tidak mau ibu saya meninggal. Jangan gunakan dia untuk mengancam. Ibumu sudah meninggal, tapi abunya ada. Berani melawan saya sebarkan abunya sekarang. Coba saja kalau berani. Lihat saja. Saya sudah menikah. Saya tidak akan menikah lagi. Upeken. Saya donggo. Saya harus cari suami dari mana? Nona Jiang. Apakah kamu mau mempertimbangkan untuk menikah dengan saya? Nona Jiang, dokter menyarankan membentuk keluarga lebih awal agar nenek hidup stabil untuk kesehatannya. Karena kamu membutuhkan seorang pasangan untuk menikah. Bagaimana jika kita menikah perjanjian dan hidup bersama? Lalu jika nanti kita menemukan seseorang yang kita suka, kita bisa berpisah. Wah, rumah ini bagus banget. Tepat banget, rumah saya yang kecil tidak cukup untuk kita semua. Bagaimana kalau kita sewa rumah ini? Tahu berapa harga sewa di sini? Gratis. Bagaimana mungkin? Apakah rumah ini tidak bersih? Apa yang kamu pikirkan? Rumah ini sudah aku beli. Kenapa nama di sertifikat properti ini namaku? Hadiah pernikahan terburu-buru, tak sempat persiapan. Rumah dekat sekolah menengah dan taman kanak-kanak Nian. Tidak. Ini rumah yang kamu beli, aku tidak bisa menerimanya. Tidak, ini rumah yang kamu beli, aku tidak bisa menerimanya. Apakah kamu pemilik rumah dan berencana mengusir aku dan nenek keluar? Tentu tidak. Itu kan sudah selesai. Nama ditulis siapa? Apa bedanya? Nenek Li bilang dia hanya bermain game. Rumah ini mungkin sudah menguras semua tabungannya, kan? Ini Kartu gajiku. Meski uangnya tidak banyak, sebentar lagi ada pemasukan. Kamu tidak takut aku menghabiskan semua tabunganmu? Aku percaya kamu tidak akan melakukan hal itu. Meskipun kita menikah secara perjanjian, tetapi aku akan tetap menghormatimu sebagai istri.
Lagi pula nenekku bilang, baik pada istri bisa membuat kaya. Nanti semuanya bergantung padamu. Wow, keberuntunganku luar biasa. Dapat suami, rumah, dan kartu gaji diberikan. Tampan lagi, meskipun pekerjaannya tidak stabil dan latar belakangnya pas-pasan, pola pikirnya benar dan semangatnya tinggi. Benar-benar saham potensial. Meskipun pernikahan kita agak impulsif, aku tidak menyesal menikahimu. Kehidupan kita yang miskin, hanya sementara. Aku berusaha keras mencari uang demi keluarga kita. Apa kehidupan miskin? Semangat. Kalau nggak ngerti pelajaran nggak apa-apa, tapi makan siangnya harus diingat. Mama udah bayar uang makan. Mami, aku juara 1 di kelas, jangan anggap remeh. Bintang kecilku, cepat masuk ya. Hari ini ada pertunjukan seni di TK, ingat datang lebih awal sore nanti ya. Oke, cepat masuk. Mami, dadah. Jiang Nian, ayahmu mana? Kok dia nggak antar kamu? Ayah di rumah. Jiang Nian, kamu itu tukang ngecat. Ayahku bilang kamu ketemu dari luar. Jiang Nian, kamu itu tukang ngecat. Ayahku bilang kamu ketemu dari luar. Malu-malu. Kamu itu tukang ngecat. Presiden, Taman Kanak-kanak yang Anda sponsori mengadakan pentas seni untuk berterima kasih. Sore ini Anda mau datang? Nanti aja. Oke. Dividen 50 miliar kuartal ini sudah dikirim ke kartu Anda. Dicek. Oke, aku pulang tanya istri. Istri. Kapan Anda menikah? Dapat pesanan baru malam ini bisa makan enak. Kenapa dia ada di sini? Nona Jiang, poster game yang Anda desain membuat presiden kami puas. Sudah terima uang muka? Sudah diterima, selama puas. Baik, hati-hati di jalan. Serserade server 50 triliun. 50 triliun pasti penipuan. Penipu sialan ini, tipuannya begitu kentara. Jika saya punya 50 triliun, saya masih bekerja? Halo Bu Nian Nian. Nian Nian berkelahi dengan anak lain di taman kanak-kanak. Aku akan segera ke sana. Kenapa terburu-buru? Apa anakku terluka? Dazar Jalon, Lia Apayong Kolakukan pada anakku. Ko Jalon Kisil. Itu UKAI yang mari kita lihat. Bagus sekali, akan membunuh jalan kecil. Itu UKAI yang menggertak saya pertama. Hendekin, pergi. Apakah Nian baik-baik? Mama, akhirnya kamu datang. Mama, aku sakit sekali. Tidak apa-apa, tidak. Ternyata kamu adalah ibu dari anak nakal ini, semuanya tampak miskin. Kamu siapa? Berani Memukul Seya. Bukankah seharusnya... Nona Jiang Yuning, kenapa kamu tidak melihat situasi dan langsung memukul orang? Ini sekolah, bukan pasar. Tak heran anakmu suka menggertak teman-teman, pasti kamu yang mengajarinya. Dasar bocah nakal tanpa didikan ayah. Tidak ada tata krama. Sekali lagi panggil bocah nakal, ku tendang gigimu. Bilang sekali lagi, ku tanduk gigimu. Berani coba. Jangan takut, Nian, ceritakan pada mama. Wukai duluan yang buka bajuku dan bilang aku bocah nakal tak berayah. Makanya aku balas. Tidak apa-apa. Mama, aku tidak mau jadi kurcaci. Aku ingin jadi putri salju. Ayo buka baju bocah nakal ini. Kamu itu anak laki-laki. Memukul orang salah, kamu harus minta maaf. Minta maaf? Anak saya masih anak-anak. Nak, kalau kamu mau jadi putri, Mama akan ambilkan untukmu. Ada ibu seperti apa, ada anak seperti itu. Tidak mau minta maaf ya? Jeanne Yuning, Jean Gandua Mazala. Wali kelas jadi saksi, anakmu duluan memukul. Anakmu harus minta maaf kepada anakku. Benar, anakmu yang duluan memukul anak orang lain. Aku paling kenal anakku, dia tidak mungkin duluan memukul orang. Nian, kalau ada yang menggertak kita,
Apa yang kita lakukan? Harus melawan, kembalikan pukulannya. Dia pukul aku. Bagus sekali. Berani dorong anakku, dasar bocah kurang ajar. Kalau kamu tidak bisa ajar anakmu, biar aku. Berani pukul aku. Aku istri pemegang saham TK. Benarkah? Kalau kamu tidak bilang, aku pikir kamu anjing gila berkeliaran di sekolah. Dasar bocah, akan aku hajar kamu. Siapa berani ganggu anak? Siapa berani ganggu anak? Suami, qui n'a pas baru d'attendre. Anak sudah hampir dibuli habis-habisan. Lihatlah. Pak Wan, setiap tahun saya memberi Anda banyak uang. Apakah Anda hanya melihat istri dan anak saya dibuli? Maaf, Pak Wu. Ibu Nian, anak membuli teman di sekolah. Mohon minta maaf kepada istri Pak Wu dan anaknya. Bagaimana jika saya tidak minta maaf? Tidak minta maaf? Maka sekolah terpaksa mengeluarkan beberapa anak yang tidak patuh. Apa yang dimenjorkan camp? Karena saya adalah pemegang saham terbesar di taman kanak-kanak ini. Saya akan menghitung sampai 3. Cepat bawa anak nakalmu dan minta maaf kepada istri dan anak saya. Baik, juga akan menghitung sampai minta maaf pada putri saya. Membayar biaya medis dan kerugian emosional. Camille. Pegandien. Apa mau lakukan? Saya peringatkan, jangan mendekat. Lepaskan saya. Mamie, Nian. Harry ini actu pastikazi pelajar en bleu à wanita Buzuki. Coba berani sentuh dia. Coba berani sentuh dia. oh ya, Ayah, kenapa baru datang? Ayah di sini, ada masalah apa? Wu Kai yang merobek bajuku, bilang aku. Ayah, tanganku sakit sekali. Kamu cari mati. à Suamiku. Bunudien. Kalau kalian berani macam-macam lagi, aku akan lapor polisi. Maaf, aku terlambat. Tidak apa-apa. Bagaimana kamu tahu kami? Lihat kamu terima telepon, buru-buru pergi. Tidak tenang, jadi aku mengikuti. Berani juga kamu memukul, kalau berani jangan pergi. Halo, pengacara Jang, cepat ke taman kanak-kanak. Hari ini aku akan membuatmu bangkrut. Mau berhadapan dengan saya di pengadilan kan? Baik, saya siap. Lin Yang, panggil bagian hukum perusahaan ke taman kanak-kanak sekarang, segera. Wah, masih berani tampak tenang ya? Pernah dengar grup Tiansheng? Oran Kampenggong. Tim pengacara terbaik seluruh kota Haicheng ada di perusahaan kami. Masih mau bertempur dengan saya? Karyawan Tiansheng? Saya bukan karyawan. Saya adalah pengelola di Tiansheng. Sepertinya perlu perbaikan internal di perusahaan. Sudah takut ya? Suruh putrimu minta maaf pada putraku sambil berlutut kalau tidak. Tingula sans pépang gakaraku datang. HMPH, aku akan membuatmu menyesal. Baiklah, kita lihat saja nanti. Tenang saja. Wakil Presiden Lin, kenapa datang sendiri? Wakil Presiden Lin, kenapa datang sendiri? Wow, ayah, mereka semua adalah orang-orang dari perusahaanmu. Keren. Haha benar, mereka semua teman dari perusahaan ayah. Pak Chen, apakah Anda baik-baik saja? Pak Chen. Pak Chen, saya tidak salah dengarkan? Kenapa Pak Chen? Bukankah ingin saya bangkrut? Tidak memiliki kesempatan itu. Presiden grup kami, Tiansheng. Pak Chen. Presiden Chen. Seyatidak Saladong Garkan. Gadis kecil ini sudah saya selidiki. Dia dari keluarga tunggal. Anak keluarga tunggal, pantaskah dibuli? Air besar datang ke kuil naga. Salah paham. Hei anak nakal, bagaimana biasanya aku memberitahumu cepat minta maaf pada Nona? Aku tidak mau minta maaf, Mama bilang di TK aku bisa melakukan apa yang aku mau, cuma anak nakal yang tak ada yang mau kenapa bersaing denganku. Kamu anak nakal memang perlu dihukum. Kenapa kamu memukulnya berhenti?
Kalian berdua ibu dan anak akan membunuhku. Pak Chen. Maaf ya, namanya juga anak kecil. Saya minta maaf. Maaf ya Nona. Maaf, maaf. Katanya suruh saya berlutut, kok kamu yang minta maaf? Tidak berani, tidak berani. Pak Chen, Honda Orion Pija, Mafcon Camille Sécure Gaïa. Suamiku, tadi dia tidak hanya minta anak kita berlutut minta maaf, tapi mau memecatnya juga. Dia itu istri presiden direktur. Berlutu, Berlutu. Minta maaf kepada Nyonya. Maaf. Aku nggak dengar. Anak nakal, jangan keterlaluan. Sang lihat dia marah samaku. Aku bakal mati gara-gara kamu. Maaf, maaf Nyonya. Baiklah, karena kalian sudah minta maaf dengan tulus, aku maafkan. Tapi biaya medis anakku, biaya kerusakan mental, dan kehilangan kerja kita berdua hari ini. Total semua bayar 5 juta ya. Nggak berlebihan kan? 5 juta, kenapa nggak merampok? Sayang, apa enak kita? Jadi 50 juta. Terlambat, seret mereka keluar, tidak boleh muncul lagi di Hai Cheng. Baik Tuan Chen. Ah ya, lepaskan kami. Ah ya, Tuan Chen. Ah ya. Masih sakit? Tanya saja apa yang ingin kamu tanyakan. Kamu benar-benar Presiden Tiansheng? Itu artinya rumahmu tidak menghabiskan banyak uang. Jadi 50 miliar. Benar-benar tidak tahu? Mami Nol muncul lagi. Mami Nol muncul lagi. Di kepala dia ada 0, di kepalanya juga 0. Guru dan teman-teman hampir mati. Mami, bagaimana ini? Tidak boleh ada insiden lagi Paku. Mama Nian-Nian. Pak Liu, kalian mau pergi kemana? Hari ini di Taman Kanak-kanak ada pertunjukan seni. Tidak menerima pemberitahuan. Pertunjukan seni. Mami, hari ini di Taman Kanak-kanakku ada pertunjukan seni. Ingat datang lebih awal sore nanti ya. Lupa ini, kita harus ke tempat acara. Memastikan lokasi asli bisa mengurangi korban. Tunggu sebentar. Belum tanya kamu. Apa terjadi dengan angka yang dilihat Nian-Nian? Benarkah itu hitungan mundur kematian? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Dia tiba-tiba terbangun suatu hari dan memiliki kemampuan itu. Setiap kali melihat angka, kematian terjadi tanpa pengecualian. Dunia ini penuh dengan hal yang aneh. Jangan memikirkannya, kita segera ikut melihat. Kematian bisa dihindari. Terakhir aku dan Nian-Nian menyelamatkanmu. Kali ini harus menyelamatkan semua orang. Anak-anak tidak bersalah. Mari pergi. Iya, ayo pergi. Ada apa? Tidak ada, ayo jalan. Nian-Nian, perhatikan baik-baik. Apakah orang-orang ini memiliki angka di kepala mereka? Ayo. Mama, mereka semua memiliki angka 0 di kepala. Habis sudah. Sama persis seperti hari kecelakaan pesawat. Kecelakaan pesawat terakhir kali. Kali ini bagaimana? Apakah kebakaran? Nian-Nian bilang angka di atas kepala orang 0. Artinya ketika kejadian tak terduga terjadi, semua orang akan mati, tidak ada yang selamat. Tapi bencana alam seperti kebakaran dan gempa bumi. Pasti ada waktu untuk melarikan diri. Pasti ada yang selamat. Seharusnya sebuah ledakan. Hanya ledakan yang bisa langsung mengambil nyawa semua orang. Kamu benar sekali. Kemungkinan adalah ledakan. Kenapa Taman Kanak-kanak meledak, Mama? Apakah ada bom? Cepat bawa Nian-Nian pergi, dia tidak bisa ikut. Kamu bawa dia pergi, aku cari cara. Ini bukan waktunya untuk berdebat. Tidak eidimensional medit mon kanak-kanak. Nikmati tarian anak-anak dari kelas menengah, gadis pemetik jamur. Cepat, bawa Nian-Nian pergi. Cepat pergi. Baik, kamu tunggu saya kembali.
Pertunjukan seni harus segera dihentikan. Apa yang terjadi? Tidak tahu, ini ada apa? Mama Nian Nian, apa yang kamu lakukan? Bu Liu, aula akan meledak. Semua orang akan mati di sini. Kalau tidak pergi, akan terlambat. Jiang Yuning, kamu bicara apa sih? Kok bisa meledak, padahal nggak ada apa-apa? Iya, gadis kecil, kamu jangan-jangan ada masalah kejiwaan? Pak Liu, bagaimana bisa si anak seperti ini masuk ke TK kalian? Ini mau mengutuk kita? Orang tua, harap tenang. Pasti ada kesalahpahaman. Mama Nian Nian, ada yang mau disampaikan? Sampaikan secara pribadi. Jangan menciptakan kepanikan di depan semua orang tua. Pak Liu, dengarkan. Curiga ada bom di aula. Bisa meledak kapan saja. Ada bom di sini. Seriusan? A pas dit s'il y a d'abom? Sérieusement? Jiang Yuning, sakit pergi berobat. Jangan mengacau di sini. Tidak ada bom di sini. Sudahlah, sayang. Lupakan apa? Usir orang gila ini. Aku bukan orang gila. Di dalam aula memang ada bom. Ini menyangkut nyawa. Semua segera pergi. Dia ngomongnya yakin banget. Masa ia beneran ada masalah? Ah sudahlah, kita jalan aja. Dengerin aku semua. TK kita punya aturan ketat soal kebakaran. Semua udah dicek detail. Pasti aman. Ibu Nian Nian, pagelaran seni hari ini diadakan khusus buat menghargai orang penting. Ini acara penting banget. Kamu bisa nggak berhenti ribut? Bu Liu, tolong percaya sama aku. Di dalam aula ada bom, asal periksa tempatnya. Kita bisa deteksi bahaya dan buktikan aku nggak bohong. Kamu juga bilang bakal ada orang penting datang. Kalau terjadi apa-apa, kamu siap tanggung jawab? Ini. Periksa dengan teliti, lihat ada yang tidak beres. Main hantu-hantuan. Ada sesuatu di sini. Apakah benar-benar ada? Tidak mungkin. Kamu buka dulu, lihat. Jiang Youning, apakah ini yang kamu maksud? Bom? Semua sudah diperiksa dengan teliti, tidak ada masalah keamanan. Bagaimana bisa begini? Ibu Nian Nian, sekarang kamu mau bilang apa? Jiang Yuning, jangan-jangan kamu mau pakai uang sekolah? Saya tahu kamu seorang ibu tunggal. Hamil di luar nikah, merawat anak tidak mudah. Biaya sekolah ini memang agak mahal buatmu. Tapi kamu menciptakan kepanikan. Bukankah ini membuang waktu kita semua? Jadi ternyata pengganggu jalan. Anak muda zaman sekarang. Belum nikah sudah hamil. Bukannya itu anak haram? Keluarga macam apa yang membiarkan anaknya satu TK dengan anakku? Miskin memang harus terima nasib. Cepat pergi. Jangan ganggu anak-anak Cepat pergi. Semua dengarkan aku. Kalian boleh meremehkan aku. Bukan orang suci harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Harus menyelap, tapi anak-anak nggak bersalah. Aula bisa bahaya kapan saja. Jadi pertunjukan harus segera berhenti. Semua orang harus segera pergi. Mama Nian Nian sudah memeriksa tempat ini. Nggak ada bom sama sekali. Kalau kamu terus bikin masalah, aku akan suruh satpam usir kalian semua. Mama.
Mamie. Nian, kenapa kembali lagi? Kamu tahu di sini sangat berbahaya. Mami, aku tidak mau berdiri sendirian di luar. Mami, biar aku tinggal, aku bisa membantu kamu. Nian. Guru Liu, berapa waktu lagi mau sia-siakan? Tidak lihat taman kanak-kanak jadi tempat sampah? Segala macam sampah bisa masuk. Tunggu. Kalau tidak menemukan bom, berarti bom dibawa seseorang masuk, dan pelakunya ada di antara kalian. Mengapa bilang kami pelakunya? Benarkan. Kayak tersangka lagi nyebar rumor dan bikin panik. Saya tidak bercanda atau membuat lelucon. Kalian pasti dengar berita kecelakaan pesawat beberapa hari lalu. Saya ada di pesawat itu, sayangnya tidak ada yang percaya. Jadi semua orang tewas. Terus aja Karang. Mami, saya tidak bohong. Saya bisa lihat angka hitung mundur hidup kalian. Jika angka itu 0, itu berarti kalian semua akan mati hari ini. Masih kecil tidak benar, mengutuk kita. Harry Nicalo Gambu Panta Presiden Tiansheng, Lian Antiseya. Orang tua, hiraukan orang gila ini, kembali ke tempat duduk. Pertunjukan seni kita segera dimulai. Jangan bergerak, Pak Liu. Saya minta segera lakukan pemeriksaan badan. Bom pasti ada di tubuh pelaku. Masih belum selesai ya? Kalau ribut terus, saya akan lapor polisi. Periksa badan atau saya akan lapor ancaman keamanan di TK agar polisi datang. Kamu. Pak Liu, ada apa ini? Kenapa pertunjukannya belum dimulai? Kepala taman dia bilang ada bom di taman kanak-kanak. Mereka mau cari di badan. Konyol, orang tua di taman kanak-kanak kita terhormat. Bagaimana bisa membiarkan kalian mencari sesuka hati? Satpam, bawa orang keluar. Kepala, saya tidak berbohong. Pelakunya pasti ada di sini. Bawa keluar, Kepala. Bagaimana, sudah ditemukan? Jangan takut, serahkan pada saya sisanya. Orang ini kelihatan familiar. Sepertinya pernah lihat di mana. Siapa kamu? Oh, aku tahu. Kamu pasti pacar baru Jiang Youning. Lihat kamu pakaiannya keren. Dia menghabiskan banyak uang untukmu. Diana, kalau kamu tidak bicara, tidak ada yang anggap kamu bisu. Para orang tua, saya Presiden Grup Tiansheng, Chen Mozo. Saya menjamin reputasi Tiansheng, bom disembunyikan oleh pelaku. Demi keselamatan anak-anak, semua orang tua kerjasama untuk memeriksa tubuh. Kamu Presiden Tiansheng ya? Lucu sekali, kenapa kamu tidak mengaku sebagai Kaisar Langit saja? Betul, kenapa kamu tidak bilang kamu adalah Kaisar Langit saja? Grup Tiansheng pemegang saham terbesar di taman kanak-kanak. Tapi saya belum pernah bertemu orang. Itu berarti belum punya hak menemui saya. Kamu. Lihat kan? Sekretaris Tiansheng Group menelepon saya. Jadi presiden akan segera tiba. Hello Sekretaris Lin. APA yang Anda katakan? APA yang Anda katakan? Oh baiklah, tentu saya akan bekerja sama haha. Ada bahaya di taman kanak-kanak Linyang. Segera hubungi penanggung jawabnya. Biarkan dia mendukung semua tindakan saya. Apa yang terjadi dengan kepala sekolah? Chow tampan ini mungkin bisa jadi Presiden Tiansheng? Harus kerjasama, nggak bisa bikin mereka marah. Jangan banyak omong. Geledah saja. Kamu bisa nipu direktur, tapi tidak bisa nipu aku. Kamu layak menggeledah kami? Camille Bucan Panjar, Ini Manggina Camille. Iya, kalian menghina kami. Kalian tidak mau kerjasama. Kalian sembunyikan bom, merasa bersalah, geledah mereka. Ayah SESO. Pergi. Jangan sentuh aku dengan tangan. Ada apa? Kepala sekolah sudah periksa, tidak ada masalah. Tapi orang tua ini tidak mau diperiksa. Jang Monsieur AP yang kami sembunyikan, kawarkan.
Jiang Lexue, kamu sembunyikan? Apa maksudmu? Curiga padaku? Anak ada di atas panggung. Bagaimana jadi pelakunya? Istri. Ada APA Aini. Bagaimana kita terpandang bisa dipermainkan oleh orang rendahan? Dia mau geledah ya geledah. Kalau semua kita sudah digeledah, kenapa kamu tidak? Semua kan sudah diperiksa. Seharusnya diperlakukan sama, kalau geledah harus digeledah. Kenapa kita semua digeledah tapi kamu tidak? Serahkan sendiri atau saya yang geledah. Apa yang lakukan? Jangan sentuh saya. Ngomong aja tidak ngerti, jangan ganggu istri saya, minggir. Apa yang lakukan? Lepaskan suami saya. Cepat, cari dia, lepas, hati-hati. Jiang Yuning, kamu sengaja menjebakku. Suami, cepat selamatkan aku. Jiang Lexue, kamu sangat takut dijeleda. Apakah bomnya ada di tasmu? Hahaha. Yok. Siapa yang keluar rumah membawa celana dalam di tas? JJ. Apalagi celana dalam pria. Celana dalam siapa ini? Katakan. Suami, ini hadiah untukmu. Memalukan sekali. Kamu ngomong ngawur. Aku tidak pernah suka celana dalam seperti ini. Ini celana dalam pacar gelapmu? Ini aku beli buat kamu. Kenapa kamu gak percaya? Jiang Lexue, kamu semakin pandai berbohong saja. Celana dalam kamu sudah usang. Benar kamu beli buat suami kamu? Camel. Kamu orang yang tidak tahu malu, kamu lama sekali di kamar mandi tadi. Jadi kamu di luar selingkuh dengan pria itu, kan? Suamiku bukan seperti itu. Dengarkan. Pergi. Swamiku. Tunggu aku. Swamiku. Timer belum berhenti, waktunya hampir habis. Apakah kita salah? Bukan ledakan, tapi kecelakaan lain. Waktunya juga tidak cukup. Semua orang, cepat tinggalkan tempat ini. Bagaimana dengan pertunjukan hari ini? Ini saat genting. Siapa peduli dengan... Mama, aku mau menari, aku mau menari. Akan menari bersamamu. Tidak bisa, tempat ini meledak. Semua orang harus pergi sekarang. Apa meledak? Pokoknya aku tidak percaya. Kalian percaya? Kami tidak percaya. Kenapa kalian keras kepala? Mama, lihat boneka beruang itu, sangat imut. Sejak kapan beruang itu muncul? Tidak tahu, kita baru saja tidak menemukannya. Apakah dia pembunuhnya? Tidak ada waktu lagi. Bawa Nian pergi cepat. Aku akan menghentikannya. Bilang di mana bomnya. Kau cari mati. Cepat lari kalian. Nian, ikut mama. Semua orang cepat lari. Orangina Manculique. Letakkan anak itu, berhenti. Lepaskan aku, lepaskan. Lepaskan. Oh cucuku sayang, kamu bikin nenek kaget. Kamu ini penculik anak. Berani Manculique QQQ. Akuakan lawan kami. Hei, ayo bicarakan baik-baik. Diam di sini jangan bergerak. Nian. Di mana Nian? Nian tidak keluar bersama kalian? Nian. Apa Nian masih di dalam Nian? Benar-benar ada ledakan. Begitu besar suaranya, jika kita tidak keluar. Semua orang bisa mati di dalam. Nian Chenmaja. Jean Mazu, Berbaya. Lepaskan aku. Benar-benar meledak. Keributan sebesar ini, jika kita tidak keluar. Semua orang mati di dalam. Nian Chenmaja. Jean Mazu ke dalam. Sangat berbahaya. Lepaskan aku Nian. Mommy.
Nian, kamu membuat Mami takut. Mami kira tidak akan melihatmu lagi. Mami jangan menangis, Nian baik-baik saja. Kita berhasil, kali ini tidak ada korban jiwa. Terima kasih. Itu ledakan sebesar ini, bagaimana kalian lolos? Sebenarnya semua berkat Nian. Nian mengikuti Mama, semua orang lari cepat. Untung Nian pintar. Adalah dia yang menemukan sumber ledakan disembunyikan di dalam mainan berbulu di lantai. Kami segera melemparkannya ke tumpukan barang-barang di aula sehingga tidak ada korban lebih lanjut. Bagaimana dengan boneka itu? Apakah dia pelaku? Kami salah. Pelakunya bukan dia. Dia hanya datang untuk tampil. Jadi siapa sebenarnya? Jangan khawatir, saya sudah mengirim orang untuk menyelidikinya. Percayalah, hasilnya akan segera diketahui. Anak sudah tidur? Kurasa dia ketakutan dengan ledakan hari ini. Lama baru bisa tidur. Malam ini saya tinggal di sini menjaganya. Kalau tidak dia nanti bangun sendirian, bisa takut. Tidak perlu, bisa sendiri. Kamu juga sudah capek. Biarkan aku temani kamu. Presiden, saya menemukan sesuatu. Kasus ledakan yang kamu suruh untuk diselidiki, saya menemukan petunjuk. Presiden, rekaman di aula taman kanak-kanak sengaja dirusak. Tetapi saya menemukan flash disk di lokasi ledakan. Di dalamnya ada file video. Nyonya. Kamu harus siap secara mental. Daftar kematian. Tolong. Seru saja, sepuasmu. Walau kau teriak sekuat tenaga, takkan ada yang datang menyelamatkanmu. Sekarang seluruh keluarga Jiang milikku. Kenapa kalian ingin mencelakai aku? Apa salahku? Bodoh, hanya ketika kau mati, ibu menggantikanmu sebagai Nyonya Jiang. Aku menjadi putri besar keluarga Jiang. Tak usah banyak bicara. Jika tak bertindak, akan ketahuan. Pergilah, Zampa. Aku selalu curiga kematian ibuku bukan kecelakaan. Tapi saya tidak menemukan bukti. Tak disangka dia dibunuh oleh ibu dan putri Jiang Lexue. Saya akan membunuh mereka. Tenang dulu, Ning. Lepaskan saya. Jangan bertindak gegabah. Masalah ini tidak sesederhana itu. Apa maksudmu? Putri sulung keluarga Jiang. Jangan bertel-tel. Lihat ini. Tempat kematian ibumu. Ada orang ketiga di sini. Dan orang ini. Diam-diam merekam video dua orang itu membunuh ibumu. Flash drive ini. Kemungkinan besar dia jatuhkan di lokasi ledakan. Aku curiga. Ledakan ini ada hubungannya dengan kematian ibumu. Orang ini pasti punya rahasia yang ingin disembunyikan. Dan semua ini kemungkinan besar ditujukan padamu. Sepertinya kita harus cari tikus di selokan sebelum mengetahui penyebab sebelum kita selidiki Kimation Ibu dan Penjabaman dan menemukan pembunuh yang sebenarnya. Nyonya, ibu tirimu mengadakan pesta ulang tahun di Star Hotel 3 hari. Mungkin kita bisa mulai dari sini. Ibuku meninggal bertahun-tahun. Dan dia akan mengadakan pesta ulang tahun raya. Tidak ada yang namanya tawar-menawar. Takkan biarkan mereka lolos dari ini. Lin Yang, dapatkan undangan ke pesta. Ya, PAK. Ikut denganku kalau begitu. Jangan khawatir. Aku akan membuat siapapun yang membunuh ibumu membayar. Nian. Ibu, jangan tinggalkan Nian.
Nenek. Apa terjadi? Mangapako menanjikera? Nenek, bisakah kau selamatkan ibu dan ayah? Seya kira seya melia mereka Empire mati. Saya tidak bisa menyelamatkan mereka. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan mereka. Saya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Nenek akan memberi satu kekuatan super lagi. Namanya daya besar. Siapapun yang memiliki kekuatan ini akan memiliki kekuatan yang sangat besar. Tidak bisa dibandingkan dengan manusia biasa. Nenek. Nian, nenek perlu istirahat sebentar. Kamu harus bantu nenek jaga mamamu. Nenek. Nenek tidak bohong, aku memang kuat sekali. Jangan khawatir nenek, aku pasti akan menjaga mamiku. Sayang, malam ini ayah dan ibu tidak di rumah. Kamu harus baik-baik di rumah sama nenek, ya. Tenang saja, Mami. Aku akan jaga nenek. Obat tidur nenek berkurang beberapa, semoga dia tidak akan menyadarinya. Nian, ada apa? Biar bantu bawakan makanannya. Kamu hati-hati panas. Papa mama tidur baik-baik ya. Nian pergi bantu kalian hukum orang jahat. Keluarga Payberry, ce pas ange l'enjeu. Keluarga Wang beri lukisan terkenal satu. Keluarga Luberry Lingsi Satu. Mari kita ucapkan selamat ulang tahun Nyonya Jiang. Semoga sehat dan diberkati. Selamat ulang tahun Nyonya Jiang. Semoga sehat dan diberkati. Terima kasih atas berkah semuanya. Nyonya Jiang terlalu sopan. Waktu yang tepat telah tiba. Silakan Nyonya Jiang sang bintang ulang tahun hari ini naik ke panggung. Tunggu sebentar. Anak nakal, kenapa kamu? Semua sama persis seperti dalam mimpi Ling dan masalah nol. Aku datang untuk memberikanmu hadiah ulang tahun. Terimalah. Anak siapa ini? Kok kuat sekali? Jam ini paling tidak berat 100 kilo. Hadiah jam untuk pesta ulang tahun. Sekarang akan ada pertunjukan seru. Anak nakal, apa maksudmu? Kamu bodoh sekali, bahkan tidak mengerti ini. Tentu saja aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Dasar anak nakal, sengaja mengutuk aku, ya? Selamat, kamu benar. Pengawal. Usir anak nakal ini keluar. Anak, hati-hati. Anak ini memang hebat. Terima kasih atas pujiannya. Dasar tak berguna, anak kecil saja tak bisa kalahkan. 5 tahun lalu kalian menjebak ibuku. Hari ini aku datang untuk membela dia. Itu ibu kamu sendiri yang tak tahu diri. Apa hubungannya? Apa racun? Ini jelas fitnah. Tidak mau mengaku, tidak masalah. Hari ini aku bawa hadiah kedua. Ning, kalau merasa tidak enak minum susu dan istirahatlah. Saudari bayiku, nikmati gigolo yang kakak carikan. Setelah hari ini, aku akan membuatmu hancur. Ternyata sulit memahami orangnya. Siapa sangka ibu dan anak ini begitu jahat, sampai meracuni orang lain. Belum dengar ya? Suli itu pembantu keluarganya.
Naik karena menggoda pria? Apa bagusnya? Jiang Yusue itu juga anak tirinya? Ih, tidak tahu malu. Bu, bukankah video sudah dihapus? Mana aku tahu? Paman bibi semua, 5 tahun lalu, ibuku dijebak oleh mereka berdua. Sekarang kebenaran sudah terungkap. Diam. Bocah nakal, jangan bicara sembarangan. Akuania un Jean memberitahu celui-là au rang kidnappant. Apakah kalian tidak lihat ibuku dianiaya di video itu? Kalau saja ibumu dulu bisa menggugurkan bocah nakal sepertimu, tidak akan ada begitu banyak masalah. Dia justru memutuskan melahirkanmu. Mais Malucan qui lui arga Zhang Di est chancé de Zarapa. Me ment Pantamati. Kamu ini anak haram, sama seperti ibumu yang tidak tahu sopan santun. Kamu jadi pelakor itu sopan santun? Camille. Kalian berdua selingkuh dalam pernikahan dan masih berani di sini, sungguh tak tahu malu. Kamu bocah nakal, tidak tahu diri, malah bikin kacau perayaan ulang tahun. Hari ini aku mewakili ibumu untuk mengajarimu pelajaran. Apa kamu orang penting? Ya, kamu yang mengusir ibuku dari rumah saat dia paling membutuhkan. Apa hakmu memukulku? Kamu bocah nakal, kamu cari masalah. Aduh, Ibu, Istri. aku akan melawanmu. Soli ya soli. Cukup. Aduh. Aku sudah lama bersabar dengan kalian, penyihir tua. Kamu, dasar brengsek kecil, aku akan membunuhmu. Wah, sie. Nenek sihir, aku tanya, apakah kalian berdua yang membunuh nenekku? Nenekmu bunuh diri, tidak ada hubungan dengan kami. Sudah di ujung maut masih tetap keras kepala, biar kalian lihat hadiah ketiga. Bodoh, hanya jika kau mati, ibuku bisa menggantikanmu jadi Nyonya Jiang, dan aku jadi Nyonya besar keluarga Jiang. Matila, anak haram. Ibu dan anak ini terlalu menakutkan, bahkan berani membunuh. Kita menghadiri pesta ulang tahun pembunuh, Ziad. Tuan Jiang juga bukan orang baik. Istri dan anak perempuannya dibunuh. Dia bahkan membawa wanita jahat itu pulang, mungkin mereka bersekongkol. Bagaimana dia bisa punya video seperti itu? Diam. Saudara-saudara celui-là. Video ini hasil rekayasa. Ini tidak nyata. Omon causons. Diam, wanita kesinakan. Ini bukan tempat untuk berbuat sesuka hatimu. Mau apa? Kau bahkan tidak bisa mengalahkan satu jariku. Kamu dan aku. Hei, panggil semua penjaga. Usir anak nakal itu. Penjaga. Ada API, kenapa kita tertidur di sini? Di mana Nian-Nian? Nenek, kamu lihat Nian-Nian? Jangan ganggu aku menari. Nian-Nian. 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 Nian-Nian hilang. Lin yang memberikan 2 undangan padaku. Sekarang tinggal 1 saja. Jangan-jangan. Ayo. Adik kecil, ikut paman keluar, kalau nggak paman kasih pelajaran. Cuma kalian ini yang berani melawan aku, ayo coba saja. Gadis kecil orang kuat dari keluarga Jiang, sangat hebat, cepat pergi. Benar, cepat pergi, kamu tidak bisa mengalahkan banyak orang. Jangan khawatir, paman dan bibi. Mereka bukan tondangong. Wah, kamu cukup sombongnya. Ibumu tidak memberitahu kamu untuk tidak sombong di luar? Ayo, jangan berlama-lama, serang. Ayo, serang. Setelah mereka selesai, giliran kalian.
Setelah mereka selesai, giliran kalian. Camus, Camus, Camus. Ibu. Dasar bocah nakal. Maunya apa sih kamu? Aduh, kalian orang dewasa benar-benar bodoh ya. Sudah bilang, aku datang untuk membela ibu dan minta keadilan. Buktinya sudah ada di sini. Aku mau kalian minta maaf secara terbuka dan akui semua yang kalian lakukan. Cuma bukti video ini ya. Siapa tahu itu palsu. Mau suruh aku minta maaf. Jangan mimpi. Dasar orang tua, mau dipukul lagi ya? Kamu berani bicara begitu padaku? Kenapa kalau aku bicara begitu, kamu selalu membuli ibuku selama bertahun-tahun? Aku bukan cuma mau bicara, tapi juga mau. Mau ngapain? Bocah nakal, cepat keluarkan aku. Béranis et Calique Oberblua Bégini Padacu. Selesai. Sekarang lebih tenang. Kau. Aku. Betul, kau. Tolon Ambilcan, Talibuat Cubiard, Douanenek, Iniquika. Baik. Yang satu dikurung. Dua lagi diikat. Kenapa nolnya belum hilang? Nian, ayo, Nian, kamu baik-baik saja? Nian, kamu kenapa? Kenapa tidak bicara? Nian, kamu baik-baik saja kan? Apakah seseorang mengganggumu? Beritahu ayah. Bukankah itu Bos Chen dari Tianxian Group? Anak ini adalah putri Bos Chen. Bos Chen, tidak ada yang mengganggunya. Semua ini rusak karena dia. Papa, Mama, aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Nol di atas kepala kalian belum hilang. Tidak apa-apa sayang. Ayah sudah tahu siapa pelakunya. Hari ini gantian ayah melindungi kamu dan mama, oke? Semua, aku sudah tahu siapa pelaku ledakan di taman kanak-kanak itu. Orang itu adalah kamu, Liang Yuning. Aku tahu siapa pelaku ledakan itu. Aku tanya orang yang merakit panggung di hari pertunjukan. Mereka bilang memang ada seorang orang tua yang masuk ke aula sebelum pertunjukan, memeluk boneka yang berisi bom itu. Siapa pelakunya? Suami Jiang Lexue, menantu Kilo Aga Jiang, Liang Yuning. Liang Yuning. Ledakan 2 hari lalu di berita itu. Pembunuh ada di sekitar kita. Seram. Ayo cepat pergi. Mau pergi. Sudah terlambat. Chen Mozhou, meskipun kamu tahu itu, lalu apa? Dalam 3 menit seluruh ruang pesta akan berubah menjadi ruang gas beracun, dan kalian semua akan mati di sini. H. A. Ini apa? Tinggal 2 menit. Liang Yuning, kamu sendiri juga terjebak di sini. Apakah kamu tidak takut mati? Mary. Tak ada yang perlu ditakuti. Asalkan aku bisa mati bersamamu. Hidup ini berharga. Susterku Yang Baik. Apa kamu sebutkan? Aku bukan suster. Kamu belum tahu, kan? Jiang Wen ingin menikahi orang kaya, melahirkan aku dan meninggalkan. Hari ini aku akan membuat putrinya mati. Apa bicara? Ibuku memiliki cacat rahim, tidak bisa hamil. Aku hanya anak yatim yang diambil. Bagaimana mungkin dia melahirkanmu? Tidak mungkin. Kalau jeb yukan ibukan dungku, mengapa dia menyambai ke panti asuhan dan membiayai pendidikan ke setiap tahun? Dia tahu ulang tahun dan setiap tahun memberiku hadiah. Mengapa bukan ibu kandungku? Ibu mertua berhati baik karena tidak memiliki anak, dia bersimpati dan membantu anak yatim agar mereka bisa sekolah. Kenapa di matamu jadi kesalahan? Mustahil. Kalian menipuku. Aku mengerti sekarang. Mengarang cerita untuk membodohiku agar melepaskan kalian, ya? Jangan bermimpi lagi. Hotel ini sudah aku beli semuanya. Hari ini semua orang sudah aku usir. Kalian teriak sekeras apapun, tak ada yang akan datang menyelamatkan kalian. Lahi. 1 menit.
Menantuku yang baik, Xiao Sui, dari keluarga kita tidak pernah bersalah padamu. Kamu ingin mengusir Jiang Youning keluar dari rumah, dan ingin membunuh ibunya. Kami, aku dan Xiao Sui, yang membantumu, kamu tidak bisa membiarkan kami mati di sini. Dian. Xiao Shui. Bilang aku tidak baik padamu, dan kamu selingkuh dengan yang lain? Hari ini kalian harus mati di sini. Kalian semua harus mati di tempat ini. Bagaimana ruang perjamuan punya satu pintu keluar masuk? Sekarang sudah terkunci, kita tidak bisa keluar. Jangan khawatir, Lin yang akan segera datang. Takutnya tidak sempat. Masih 30 detik. Kecuali dia bisa buka pintu ini dari luar. Apakah kita hanya bisa menunggu mati di sini? Paman, kau benar-benar pikir pintu ini bisa tahan aku? Kamu. Semua minggir. Ini sudah selesai, kan? Ayo cepat pergi. Bos, aku terlambat datang. Blokir tempat ini, larang orang mendekat. Baik. Ayo pergi. Kita juga pulang yuk. Nian. Bawa ke rumah sakit. Baru-baru ini, warga melaporkan bahwa ada pihak tidak berwenang yang membangun lab virus di rumah pedesaan. Setelah diselidiki, ditemukan lab itu menyimpan banyak bahan yang mudah terbakar dan meledak serta gas beracun. Laporan penelitian. Liang Youning benar-benar gila. Beruntung kita segera menemukan rencananya, sehingga tidak ada korban jiwa yang lebih banyak. Semua ini berkat Nian. Setelah keluar dari pesta, Nian terus koma. Hari itu, dia meledakkan kekuatan begitu kuat. Tapi dari mana sebenarnya kekuatannya berasal? Aku benar-benar khawatir tentang dia. Bagaimana kalau dia tidak sadar? Jangan khawatir. Bukankah dokter bilang Nian hanya tertidur saja? Tapi dia sudah tidur selama 3 hari. Dia masih sangat kecil. Dia tidak seharusnya mengalami ini. Aku lebih baik tidak ada hitungan mundur. Lebih baik dia hanya anak biasa. Jangan khawatir. Aku ada di sini. Aku akan kontak dokter terbaik. Nian pasti akan bangun. Nenek. Nian bangun. Mama ada di sini. Nian. Mama, rasanya aku mimpi ketemu nenek. Nian. Kamu tahu nggak tidur berapa lama? Kamu bikin mama takut. Aduh. Kenapa, Nian? Ada sakit? Aku lapar, Papa. Anak nakal. Di rumah aku buatkan makanan enak untukmu. Jangan bohongi aku ya, kecil. Beneran kekuatan supermu datang dari mimpi? Iya, benar, nenek dari mimpi memberikannya padaku. Minquin Diaraza quitta à Monsecaron. Dia ambil kembali kekuatan superku. Di dalam mimpi. Jangan bohongi aku. Jangan bohongi aku. Nenek, jangan usilin dia, mari makan. Tunggu dulu. Tanda lahir ini. Tanda lahir ini. Sama persis seperti yang kamu miliki, Tan. Ya, benar. Juga di posisi yang sama. Lihatlah. Seperti waktu kamu masih kecil. Tanda lahirnya juga sama. Orang yang tidak tahu pasti mengira kalian adalah ayah dan anak kandung. Kalian berdua memang ayah dan anak kandung. Waktunya makan. Nian cuci tangan dulu. Aku memang anak kandung, Dad.
Cuci tangan lalu makan. Sayang, ayo kita makan. Aku tak menyangka berhubungan dengan pria asing. Cari tahu siapa wanita yang muncul di kamar hotelku semalam. Date. Maaf anak kecil, bukan dedekmu. Kamu itu tampak persis seperti ayah dalam mimpiku. Tunggu. Aku memang anak kandung ayah. Pak Chen, Presiden Direktur Chen. Bantu saya buat tes DNA segera. Baik. Proyek perusahaan kecil ini tidak perlu Anda datangi, biar saya saja. Siapa bilang saya datang untuk proyek? Lalu Anda? Hari ini, ayah mengantar ke sekolah. Kan Yuning sudah bilang, aku bisa menafkahi kamu dan Nian-Nian. Di luar panas banget, kamu gak perlu kerja keluar. Waktu menikah, pasti harus kerja keras cari uang untuk keluarga. Jangan merasa kamu keren hanya karena jadi direktur ya. Bisnisku juga terus berkembang kok. Baiklah mulai sekarang, kamu urus cari uang untuk keluarga. Aku urus Nian-Nian. Suami baik sekali. Nian-Nian, dengarkan kata ayah ya. Aku pergi dulu. Dada. Mami dada. Istriku cari uang untukku. Tentu saja aku harus datang langsung lihat. Ibu setiap hari bekerja keras, melihatnya saja membuatku merasa kasihan. Istriku perlu dikasihani olehmu. Bukan direktur juga kamu, tidak bisa mengandalkan istri sepenuhnya. Kalau makan terus, lama-lama jadi terbiasa. Tapi kamu yang tidak punya istri kaya, selamanya tidak akan mengerti. Pergi beri pelajaran penjaga, jangan biarkan diganggu. Jangan kasih tahu dia aku pernah ke sana. Baik, Bos. Ternyata Nian-Nian benar-benar anak kandungku. Ternyata Nian-Nian benar-benar anak kandungku. Dia ternyata wanita di hotel malam itu. Ibu itu yang menyelamatkan Anda. Selama bertahun-tahun Anda mencarinya, tak disangka dia selalu di samping Anda. Mungkin semua ini adalah rencana terbaik. Tidak salah ingat. 3 hari lagi adalah ulang tahun putriku. Ya. Selama ini aku sudah terlalu banyak mengabaikan mereka. Kali ini, aku pasti akan buat pesta ulang tahun yang besar banget. Beritahu semua orang. Mereka adalah istri dan anakku, Chen Moyo. Aku akan segera atur. Mahkota yang ayah kasih keren banget. Aku suka banget. Mommy, kok Mommy juga punya mahkota sih?
Karena kamu dan Momi sama-sama putri kecilnya ayah. Udah gede masih aja romantis gitu. Terima kasih semua telah datang ke pesta ulang tahun putriku. Perkenalkan, dia istri saya. Tuan Chen dan istrinya pasangan serasi. Ya, tidak heran putri kecilnya begitu imut mewarisi kecantikan istrinya. Ning Ning, aku punya hadiah. Aku, Ning Ning, terima kasih telah hadir di hidupku. Dan terima kasih padamu. Kau lahirkan seorang Yan Yan, anak perempuan yang manis ini. Papi, aku lihat ada angka lagi di atas kepala kalian. Nian, kamu lihat angka lagi? Papa Mama, angka di atas kepala kalian panjang sekali. Papa Mama, sepertinya kalian akan hidup panjang umur. Anak nakal, kamu bikin jantungku mau copot. Nyonya Presiden, silakan bawa putri kecil ke sini untuk foto keluarga. Silakan, istriku. Ayo pergi. Coba bacakan. Lihat kamera.